Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita semua kesempatan untuk kita beribadah pada hari yang baik ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dan Bapak Ibu Saudara diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Sehingga kita boleh bekerja dengan baik dan beribadah dengan baik, melayani dengan baik. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan kami hari ini, kami boleh beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima setiap pujian, penyembahan, bahkan kesaksian-kesaksian kami. Dan jika sebentar kami akan menerima berkat firman Tuhan, kami mohon, supaya Roh Kudus, Roh Allah memberikan kepada kami semua pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu, terlebih kami dapat melakukan firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi diri kami, bagi rumah tangga kami, bagi keluarga kami, bagi perusahaan di mana kami bekerja, bagi sekeliling kami, bagi bangsa kami, dan bagi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Umat yang Setia, yang akan bersama-sama kita ambil di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amin, firman Tuhan. Penulis Amsal mengatakan bahwa banyak orang menyebut diri baik hati. Tentu hal ini tidak bisa kita pungkiri. Tidak ada satupun orang yang mau mengakui dirinya jahat. Bahkan seorang pencuri yang sudah tertangkap atau seorang koruptor yang sudah tertangkap tangan, mereka masih memerlukan pengacara. Untuk apa? Membela perbuatannya dia yang sudah nyata-nyata mungkin itu adalah sebuah hal yang jahat. Tetapi mereka berusaha untuk menyatakan dirinya atau menyebut dirinya adalah orang yang baik hati. Apalagi bagi kita sekalian yang mungkin tidak pernah melakukan kejahatan-kejahatan yang demikian. Tentu kita senang apabila ada orang menyebut diri kita baik hati. Atau mungkin kita seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita termasuk daripada banyak orang yang menyebut diri baik hati. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, ayat ini kemudian dikontraskan. Kalau banyak orang yang menyebut diri baik hati, penulis Amsal kemudian mengatakan, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Penulis Amsal memberikan sebuah pertanyaan yang harus Bapak Ibu Saudara jawab. Setelah kita menyatakan atau menyebut diri kita baik hati, apakah kita termasuk orang-orang yang setia? Karena kesetiaan ternyata adalah sebuah hal yang sangat langka. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, kemudian Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidup manusia itu, ke dalam apa yang telah dibentuknya tadi itu, kepada Adam, kepada debu tadi itu. Kemudian manusia menjadi hidup. Manusia segambar dan serupa dengan Allah, memiliki keinginan, memiliki hasrat, memiliki segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kemudian manusia harus jatuh di dalam dosa. Karena kenapa? Karena ada ketidaksetiaan kepada janjinya kepada Tuhan. Sehingga di dalam hal ini manusia tanpa disadari dia jatuh ke dalam dosa karena ketidaksetiaan yang dia lakukan. Sehingga manusia harus mengalami hukuman daripada dosa itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa sekarang ini kita melihat banyak sekali rumah tangga Kristen yang kemudian hancur, terjadi perceraian. Karena kenapa? Karena rumah tangga tersebut tidak mampu mempertahankan kesetiaan. Janji setia yang pernah mereka ucapkan pada saat pemberkatan nikah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan adalah suatu hal yang langka. Tetapi Tuhan menghendaki kesetiaan itu menjadi bagian daripada kita semua. Kalau kita memperhatikan sekitar kita saat ini, bahkan di berita yang ada, Bapak Ibu Saudara, di televisi maupun di sosial media yang saat ini kita pegang, kita banyak membaca berita-berita itu, di mana terjadi lonjakan kasus corona yang cukup banyak. Kenapa? Karena orang-orang tidak mampu untuk taat. Kenapa orang tidak taat? Karena orang tidak mau belajar setia. Setia dalam pengertian yang benar. Mereka hanya setia hanya kalau mereka memiliki kebutuhan atau kepentingan-kepentingan sendiri. Sehingga kemudian ketika kepentingannya itu mungkin harus terhalang, kebutuhannya kemudian harus dihalang-halangi, mereka bisa kemudian tidak setia dan melanggar setiap aturan, setiap anjuran, baik itu protokol kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak lonjakan kasus yang saat ini kita lihat. Dan saya rindu pada masa-masa sekarang ini, saudara dan saya menjadi orang-orang yang setia. Baik setia di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, setia di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, setia di dalam kita mengiring Tuhan. Sehingga kesetiaan yang kita bangun tadi benar-benar membuat kehidupan kita menjadi kehidupan Kristen yang diberkati Tuhan. Kehidupan Kristen yang dinamis. Kehidupan Kristen yang menyenangkan Tuhan. Kehidupan Kristen yang kemudian menjadikan kita sekalian saksi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Nah, lantas kesetiaan apa yang Tuhan kehendaki? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sering mendengar istilah loyalitas. Kata loyal itu memiliki makna setia. Namun, loyal itu adalah sebuah kesetiaan yang bersyarat. Artinya ada timbal baliknya. Kita loyal karena kita mendapatkan manfaat atau keuntungan dari pihak kedua dalam suatu relasi jangka panjang. Kedua pihak sama-sama mendapatkan manfaat. Kita mengambil sesuatu dari pihak atau orang tertentu, kemudian kita berikan kesetiaan kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, loyal biasanya digunakan untuk setting pekerjaan, kerjasama, hubungan negara, masyarakat, dan sejenisnya. Orang loyal pada perusahaan karena perusahaan tersebut telah memberikan gaji atau promosi jabatan. Loyal pada negara karena negara telah memberikan kepada kita sekalian identitas kewarganegaraan dan memberikan kepada kita sekalian tempat tinggal. Loyal pada suatu hubungan kerja sama karena kerjasama itu memberikan kepada kita semua keuntungan atau memudahkan kehidupan kita. Memberikan kepada kita benefit atau manfaat. Baik itu berbicara tentang materi, bisa juga yang non-materi. Berupa penghargaan, berupa keamanan, kesempatan untuk berkembang, dan lain sebagainya. Sehingga di sini hubungan yang didasari loyalitas itu bersifat mutual. Atau seperti kalau kita belajar dalam ilmu biologi itu ada simbiosis mutualisme. Sehingga ketika mutualisme ini tidak dirasa seimbang,
loyalitas bisa berubah, bahkan bisa hilang. Sering kita melihat orang kemudian keluar dari sebuah perusahaan di mana ia telah memberikan kesetiaan selama bertahun-tahun. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab. Namun intinya adalah karena mutualisme. Dalam hubungan tersebut dirasa tidak lagi seimbang. Misalnya kita sebagai karyawan merasa pengembangan diri kita sudah mentok. Atau karena kita mendapatkan benefit yang lebih tinggi dari perusahaan lain. Sehingga kemudian kita resign atau keluar dari perusahaan tersebut. Tentunya ketika loyal tadi kita terapkan dalam hubungan rumah tangga. Loyal tadi kita terapkan dalam hubungan kita dalam menjadi orang-orang percaya. Kita akan menjadi orang Kristen yang setia hanya karena mencari keuntungan semata. Sehingga kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di dalam rumah tangga Kristen bisa saja terjadi perceraian. Atau kemudian orang Kristen bisa saja murtad meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena orang tersebut merasa tidak mendapatkan benefit, tidak mendapatkan keuntungan dari kesetiaan yang dia bangun. Aku sudah menikah, aku sudah menjadi orang Kristen, aku sudah belajar untuk melayani, tetapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Persoalan-permasalahan masih aku hadapi hingga saat ini. Dan seakan-akan Tuhan tidak menolong aku. Pemikiran-pemikiran seperti ini bisa timbul ketika kita memahami kesetiaan kita kepada suami kita, kepada istri kita, ataupun kepada Tuhan, itu sebatas loyalitas kita. Seperti kita loyal kepada perusahaan. Namun menariknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6, kata setia di situ tidak menggunakan kata loyal, tetapi di dalam King James Version, kata setia di situ menggunakan kata faithful. Nah, faithful sendiri itu adalah kesetiaan tanpa syarat, unconditional, tulus dan fokus pada memberi. Faith secara harafiah artinya adalah keyakinan atau iman yang biasa dipakai untuk menggambarkan hubungan dengan Tuhan. Nah, meski Tuhan tidak kasat mata dan agama seringkali sulit dicerna, orang yang beriman akan tetap mampu membangun kesetiaannya dengan tetap menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi setiap larangan-larangan Tuhan dengan taat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya sikap yang demikian ini yang seharusnya kita bangun. Sehingga ketika kita mampu untuk membangun kesetiaan pada level faithful ini, Bapak Ibu Saudara, tentu kita akan memiliki sebuah hubungan yang kemudian kesetiaan yang kita bangun tadi itu menjadi sebuah momentum untuk kita bisa saling memberi dan saling melayani satu dengan yang lain. Tidak kemudian saling menuntut satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal ini, ketika Amsal menggunakan kata faithful, atau di dalam bahasa Ibraninya yaitu emunim, setidaknya kita melihat 3 kebenaran yang harus terlihat di dalam kesetiaan kita sebagai orang Kristen. Baik kita sebagai suami yang setia kepada istri, baik kita sebagai istri yang setia kepada suami, baik kita sebagai umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, baik kita sebagai anak, baik kita sebagai orang tua yang setia kepada keluarga kita, atau mungkin lebih daripada itu di dalam setiap pelayanan-pelayanan kita, dalam kesetiaan-kesetiaan pelayanan kita.
Supaya kita tidak mengalami masa-masa di mana kemudian kita menjadi orang yang tidak lagi setia. Karena kesetiaan tadi dikatakan firman Tuhan menjadi suatu hal yang langka, sulit untuk dijumpai. Tetapi kesetiaan itu tidak menjadi hal yang sulit di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, Roh Kudus yang diberikan Tuhan ke dalam kehidupan kita akan memampukan saudara dan saya untuk melakukan kesetiaan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Lantas setia ini harus dilakukan dengan cara yang bagaimana? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa membangun sebuah kesetiaan yang benar kepada Tuhan. Dari kata emunim tadi itu yang pertama kita belajar bahwa kesetiaan yang dibangun oleh kita sebagai orang Kristen harus didasarkan atas kasih tanpa syarat dan bukan kasih yang penuh dengan syarat. Bapak Ibu Saudara, di dalam rumah tangga kita sebagai suami, kita sebagai istri, bahkan di dalam kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membangun kesetiaan kita, yaitu dengan kesetiaan yang dibangun atas dasar kasih tanpa syarat. Jangan membuat syarat-syarat tertentu untuk membangun kesetiaan kita. Karena kalau kita membangun kesetiaan kita dengan syarat-syarat, maka kita sedang ada di ambang ketidaksetiaan. Karena kita setianya hanya sebatas loyalitas saja. Loyal saja. Tetapi mari kita bersama-sama membangun kesetiaan yang berkenan kepada Tuhan. Supaya kita diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Dasarkan kesetiaan kita atas dasar kasih tanpa syarat. Dan bukan yang penuh dengan syarat. Yang kedua, dari kata emunim ini atau kata faithful ini, kita melihat bahwa kesetiaan orang Kristen itu harus dibangun dari kepercayaan yang penuh dan bukan karena kebutuhan yang penuh. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, saudara setia kepada istri, saudara setia kepada suami, saudara setia kepada Tuhan, jangan karena kita sedang butuh, jangan karena kita perlu, tetapi kita harus membangunnya karena percaya. Sehingga kepercayaan tadi itu perlu untuk kita bangun dari hari ke hari ke hari. Sehingga kita semakin mengenal, dan semakin mengenal. Ketika kita semakin mengenal pasangan kita semakin mengenal siapa Tuhan. Pengenalan yang benar tadi akan menuntun kita untuk menjadi orang yang setia. Kenapa? Karena pengenalan kita adalah sebuah pengenalan yang kita dasarkan dari kasih tanpa syarat tadi. Sehingga kemudian kita secara objektif mengasihi dengan kita menggunakan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang tanpa syarat itu kepada pasangan kita, bahkan kepada Tuhan. Sehingga kemudian kita tidak lagi mencari keuntungan diri kita dari kasih yang kita berikan tadi. Dari kesetiaan yang kita bangun ini. Kenapa kadangkala kita tidak setia kepada pasangan kita, bahkan kita tidak setia kepada Tuhan? Karena kita membangun kesetiaannya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita kadangkala minta dihargai lebih oleh pasangan kita. Atau mungkin kita di gereja minta untuk mendapatkan posisi pelayanan yang mungkin dalam tanda kutip harus ada di mimbar. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan itu, kita bisa saja tiba-tiba berubah setia. Kita tidak lagi menjadi orang yang setia. Karena kenapa? Kita masih mendasarkan kesetiaan kita seperti kita bekerja. Karena kita butuh, karena kita perlu saja. Karena itu, jangan sampai kita berumah tangga, kesetiaan yang kita bangun dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, karena kebutuhan. Tapi dasarkan itu karena kepercayaan.
Karena iman kita kepada Tuhan. Jika kita berdasarkan karena iman, kita tahu bahwa iman tadi akan membuat kita mampu melakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Dan kita percaya bersama Yesus kita akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang terakhir, dari kata emunim atau faithful atau kesetiaan, itu ada setia di sini. Saudara dan saya harus membangun kesetiaan yang dijaga dengan komitmen ilahi dan bukan hanya sekadar janji-janji kita. Banyak orang menyebut dirinya baik hati sehingga mereka banyak mengucapkan janji-janji, mengucapkan sumpah-sumpah. Padahal Tuhan melarang kita bersumpah. Kenapa orang berani bersumpah? Kenapa orang berani berjanji? Karena orang menyebut dirinya baik hati. Dia melupakan siapa dirinya. Tuhan gak menuntut janji saudara. Tuhan gak menuntut sumpah saudara. Tetapi Tuhan menuntut kesetiaan saudara. Mari kita membangun suatu komitmen untuk setia kepada Tuhan. Tanpa syarat. Dan kita harus belajar untuk percaya penuh kepada Dia. Kesetiaan Tuhan sudah Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Dan saat ini jika saudara mampu untuk setia, itu semata-mata karena kuasa Tuhan. Dan Roh Kudus akan memampukan kita semua. Di dalam menghadapi pandemi yang saat ini masih kita hadapi. Yang berkepanjangan bahkan cukup mengkhawatirkan kalau kita mendengarkan berita-berita. Solusinya yaitu kita belajar tetap setia. Setia kepada Tuhan. Dan kita tunjukkan juga setia kepada sesama. Setia kepada suami, kepada istri. Dan setia dengan kita taat menjalankan protokol kesehatan. Karena kita mengingat, kita mengasihi istri kita. Kita mengasihi suami kita. Kita mengasihi anak-anak kita. Kita mengasihi keluarga kita. Dan kita harus belajar untuk menjaga mereka semua. Dengan kita belajar juga setia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Dan Roh Kudus memberikan kepada kita semua pengertian pencerahan. Saya terbatas untuk menyampaikan. Tapi Roh Kudus yang tidak terbatas itu memberikan kepada saudara dan saya pengertian lebih lagi supaya kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih nasihat firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua untuk menjadi orang-orang yang setia. Dan hamba-Mu berdoa untuk keluarga setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka semua. Bahkan kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia yang saat ini menghadapi kesulitan karena pandemi ini. Kami mohon kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka semua yang berkecimpung di dalamnya. Mereka yang ada di garis depan untuk Tuhan menjadi pengaman. Mereka yang harus berjuang untuk tidak merebaknya pandemi ini. Tuhan berkati mereka semua. Baik para medis, mereka semua yang ambil bagian di dalam kepengurusan yang ada, tim-tim COVID yang ada, Tuhan memberkati. Supaya Tuhan melindungi mereka semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami mohon Tuhan memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua dalam pekerjaan kami. Berkati kami semua dalam rumah tangga dan keluarga kami. Bila berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu nyata atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.